adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Cici undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian. Bapakku datang padamu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau pimpin supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang diajarkan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang kita akan melanjutkan cerita dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai 14. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai 14. Silakan dibuka Alkitabnya, ditandain dulu. Kisah Para Rasul 21 ayat 1 sampai 14. Kalau sudah, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami telah menaikkan puji-pujian kami di hadapan Tuhan. Dan sekarang kami mau diajar oleh firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh menyiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk boleh mendengarkan dengan baik, berpikir dengan baik dan juga mengerti dan melakukannya. Supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia. Kami serahkan waktu firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan cerita tentang perjalanan Paulus yang ketiga. Ya, kalau di minggu lalu kalian dengar cerita tentang perpisahan Paulus dengan para penatua yang di Efesus. Sekarang kita akan mendengar cerita perjalanan Paulus untuk bisa menuju ke satu kota, yaitu kota apa? Yerusalem. Dalam perjalanan Paulus yang mau ke kota Yerusalem ini, Paulus banyak diingatkan ya oleh banyak orang-orang sekitarnya untuk tidak ke kota ini. Kenapa? Kita akan dengar ya. Coba kita baca dulu dari ayat 1 sampai ayat 5. Kisah Para Rasul 21 ayat 1 sampai 5 kita baca dulu. Kita baca bersama-sama. Paulus di Tirus dan di Kaisarea. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami, murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka, mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Ayat 6, sesudah minta diri kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Jadi, Paulus memulai perjalanannya dari mana terakhir? Coba
peta Alkitab ya. Peta yang namanya judulnya itu Perjalanan Paulus ke Roma yang ketiga. Ke perjalanan Paulus yang ketiga dan ke Roma. Coba dibuka di peta belakangnya. Pertama-tama Paulus itu berjalan dari kota Efesus ya. Dari Efesus Paulus mau ke mana? Yerusalem yang letaknya di sini ya. Kalau kalian lihat di peta di pojok sini. Yerusalem. Tapi sebelum benar-benar sampai di Yerusalem, mereka melakukan persinggahan dulu ya di kota-kota dekat Yerusalem. Coba kita balik lagi ke Alkitabnya. Dari Efesus, Paulus pertama-tama nyampe di mana? Di kota apa? Di kota Tirus ya. Di Tirus itu di sini. Tirus. Saat sampai di Tirus, kapal yang dinaiki oleh Paulus dan Lukas bersama yang lain harus berhenti dulu ya, karena mau membongkar muatan kapalnya. Saat sampai di Tirus, Paulus bersama rekan-rekannya singgah di Tirus selama 7 hari. Selama 7 hari mereka mengunjungi murid-murid yang ada di kota ini. Paulus tetap menguatkan mereka di kota ini. Lalu dari Tirus mereka akan melanjutkan perjalanan mereka. Coba kita baca dari ayat 7. Kita baca bersama-sama. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Jadi dari Tirus, Paulus dan rekan-rekannya pergi ke kota di bawahnya lagi ya. Namanya Ptolemais. Lalu dari sakit kota ini Paulus singgah selama berapa hari Alkitab katakan? 1 hari yang memberi salam kepada saudara-saudara yang ada di kota itu. Lalu setelah keesokan harinya, pada ayat 8 kita baca, pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di kota mana lagi? Ya, di bawahnya lagi ada Kaisarea. Jadi dari Efesus ini Paulus jalan ke Tirus, Ptolemais ya, di sini 7 hari, 1 hari, lalu mereka tiba di Kaisarea. Di Kaisarea Paulus ngapain? Coba kita baca ayat 8 sampai 14. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan dari Ptolemais tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Ayat 9, Filipus mempunyai anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Ayat 10, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang yang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Ayat 12, mendengar itu kami bersama-sama dengan murid-muridnya di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Ayat 13, tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Yesus. Ayat 14, karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Ya, saat sampai di Kaisarea, Paulus bersama Lukas dan yang lainnya bermalam di rumah siapa?
Ya, Filipus. Kalau kalian ingat ya, Filipus itu adalah salah satu dari 7 orang diaken. Orang yang diperbantukan untuk melayani di kota-kota yang ada, membantu para rasul, murid-murid Yesus ya. Filipus ini dia menetap di Kaisarea, dan Filipus dicatat dalam Alkitab mempunyai 4 orang anak darah ya, atau 4 orang anak perempuan yang mempunyai karunia untuk bernubuat ya. Lalu setelah mereka bermalam di situ, beberapa hari mereka tinggal di Kaisarea, datanglah satu orang nabi yang bernama Agabus. Nabi Agabus ini di pasal-pasal sebelumnya kalian pernah dengar ya, ceritanya dia pernah menubuatkan akan terjadi kelaparan ya. Nah, di sini dia datang lagi, Agabus datang untuk bilang menyatakan nubuat kepada Paulus. Dia datang, dia lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya. Dia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Dia bicarain siapa Agabus ini? Dia bicarain Paulus ya. Sebelumnya Paulus sudah tahu ya kalau nanti saat dia sampai ke Yerusalem apa yang akan terjadi, yaitu dia akan ditangkap, dia akan diadili, dioper sana sini ya, diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Paulus diingatkan kembali melalui nabi ini. Nabi ini bilang, demikianlah nanti kamu akan diikat, kamu akan dibawa kepada bangsa lain, kamu akan diadili kalau kamu datang ke Yerusalem. Semakin dekat kotanya, semakin Paulus diingatkan, kamu yakin ke Yerusalem, kamu akan menghadapi ini loh, kamu akan diadili loh kalau kamu datang ke Yerusalem, kalau kamu beritain firman Tuhan ke Yerusalem. Mendengar nubuat dari Nabi Agabus itu, para murid yang bersama Paulus menangis ya. Mereka sedih ketika mendengar Paulus ternyata nantinya akan diadili kalau sampai ke Yerusalem. Apakah dengan menangisnya teman-temannya Paulus menjadi mundur niatnya nggak jadi ke Yerusalem? Saya takut nanti diadili, ditangkap di Yerusalem. Enggak ya. Dia 13 Paulus menjawab, kenapa kamu nangis? Aku ini bukan saja rela untuk diikat, tapi aku juga rela kalau harus mati di Yerusalem bagi nama Tuhan. Di dalam kisah para rasul ini kita melihat ya cerita daripada setelah Roh Kudus turun, Roh Kudus terus bekerja di dalam setiap pekerjaan Tuhan ya. Salah satunya juga dalam perjalanan Paulus ini. Dengan kekuatan daripada Roh Kudus, Paulus bisa mengatakan kata-kata yang begitu luar biasa ya, dengan keberanian. Kalau kita pikir itu kayak bisa gak sih kita ngomong kayak gitu? Ya tentu itu Roh Kudus yang boleh memimpin Paulus, memberikan kekuatan. Dan tentu saja Paulus dengan kasih yang begitu besar kepada Tuhan, dia mau tetap datang ke Yerusalem. Walaupun dia tahu gak dia bakal ditangkap, tahu. Bahkan kalaupun dia harus mati, dia sudah menyiapkan dirinya. Untuk apa? Sekali lagi, untuk beritain firman Tuhan. Setelah mengatakan demikian, para teman-teman Paulus akhirnya menyerah ya. Ya sudah, terserah kamu saja, jadilah kehendak Tuhan terhadap kamu. Kalau kita lihat nanti kisah-kisah setelah pasal ini ya, Paulus benar terjadi, Paulus ditangkap, Paulus diadili, Paulus banyak yang gak suka ya, Paulus akhirnya menghadapi banyak pengadilan sana sini, dioper ke sana kemari ya. Perjalanan tidak mudah yang dilalui oleh Paulus. Tapi dia yakin siapa yang memimpin dia, siapa yang menguatkan dia, itu Tuhan. Melalui Roh Kudus juga yang mengingatkan dia, menguatkan dia. Apakah melalui nubuat Agabus Tuhan menyatakan gak usah datang ke Yerusalem? Enggak ya. Melalui Nabi Agabus ini, Nabi ini cuma memperingatkan
Paulus, kalau kamu datang ke Yerusalem, kamu akan menghadapi penderitaan. Tapi Paulus tetap memilih ya, dia tetap bisa memilih. Saya harus tetap di sini atau saya tetap lanjut ke Yerusalem. Paulus tetap memilih untuk jalan ke Yerusalem, menghadapi segala keadaan yang akan menanti dia, penderitaan yang mungkin akan dihadapi, yaitu hanya untuk mendengar, untuk memberitakan firman Tuhan, supaya firman Tuhan bisa didengar oleh banyak orang. Beberapa dari kalian mungkin berpikir ya, kok bisa ada keberanian gitu mau serahin diri mati buat beritain firman Tuhan? Apa sih yang melandasi tingkah laku Paulus ini supaya dia mau kenapa dia mau beritain firman Tuhan, bahkan rela mati sampai ke Yerusalem? Ya tentu karena cinta akan Tuhan dan juga Roh Kudus yang menguatkannya. Tapi juga bisa ya, Cici, aku nggak bisa beritain firman Tuhan, mana mungkin aku beritain firman Tuhan. Apalagi kalau di rumah, Ci. Kalau misalnya mama aku, papa aku kan belum percaya, gimana caranya sih aku kasih tahu firman Tuhan ke papa mama? Ya dengan perbuatan kalian ya. Paulus menyatakan firman Tuhan juga dengan melalui perbuatannya. Dia menyatakan Allah yang hidup yang menyertai dia dengan keberanian dia yang saya percaya Tuhan akan menyertai saya kalau saya tetap melakukan perjalanan ini. Sama dengan kita juga bisa ya, percaya Tuhan yang bisa memampukan kita, dengan perbuatan kita juga bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk teladan Yesus yang telah menyatakan kasih-Nya kepada kami, sehingga kami boleh diberikan juga keberanian yang sama untuk dapat memuliakan nama Tuhan. Kami mau memuliakan nama Tuhan, biarlah Roh Kudus juga yang boleh menolong kami, menguatkan kami dalam setiap keadaan. Biarlah kami boleh tetap bergantung terhadap Tuhan. Sama seperti Paulus yang tiada gentar untuk tetap datang ke Yerusalem walaupun banyak penderitaan yang akan menantinya. Tapi dia percaya ada satu pribadi yang menolong dia, menyertai dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk Allah Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing, yang boleh memimpin kami dalam setiap harinya, menguatkan kami, mengingatkan kami akan firman Tuhan, menghibur kami dalam kesedihan. Biarlah Tuhan tolong kami untuk boleh hidup memuliakan nama Tuhan saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.